Halo teman-teman, yuk mari kita belajar tentang perubahan sosial. Ini kakak punya salah satu contoh nih, mari kita perhatikan. Perhatikan gambar pola perubahan sosial berikut. Nah, ini ada gambar seperti ini. Nah, pertanyaannya, contoh perubahan sosial dalam masyarakat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, ini ada beberapa pilihan jawaban seperti ini. Waduh, kok panjang sekali? Nah, jangan khawatir teman-teman. Kakak punya tips dan trik untuk mengerjakan bentuk soal seperti ini. Kalau kita melihat tentang gambarnya, kira-kira ini gambar apa ya? Nah, mari kita flashback tentang teori perubahan sosial. Karena gambar seperti ini adalah gambarnya teori apa? Nah, ini ada teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ada banyak macamnya. Yang pertama, ada teori siklus. Apa itu teori siklus? Nah, teori siklus adalah di mana perubahan yang ada dalam masyarakat itu sifatnya berulang. Mari kita lihat gambarnya, bisa terlihat bahwa ada garis atau yang melingkar seperti itu. Nah, ini kan ada melingkar seperti ini. Jadi, perubahan tersebut itu sifatnya berulang. Artinya, apa yang terjadi dulu kemungkinan akan terjadi lagi. Saya berikan contoh. Di tahun 2016, masyarakat suka sekali dengan kulot plisket. Mungkin kita para perempuan tahu celana kulot. Nah, di tahun 2018, teman-teman banyak yang sudah mulai suka dengan celana jeans. Di tahun 2020, banyak orang yang sudah tidak menggunakan jeans lagi, tetapi dia lebih memilih kembali untuk menggunakan celana kulot. Jadi di tahun 2016, celana kulot itu pernah hits. Di tahun 2020, celana kulot hits kembali. Nah, itulah salah satu contoh teori siklus. Sehingga kata kunci dari teori siklus yaitu terjadi kembali. Jika ada pertanyaan, di mana contoh dari teori siklus yaitu pasti ada kata kunci kembali, digunakan lagi, atau terjadi kembali. Ada kata kembali, ini adalah kata kunci dari teori siklus. Saya berikan contoh, misalkan penggunaan pupuk organik digunakan kembali oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat lebih suka menggunakan sepeda. Hal ini pernah terjadi di tahun 2011 dan sekarang hits kembali kebiasaan untuk bersepeda bersama. Nah, jadi ada kata kembali itu pasti contoh dari teori siklus. Yang kedua, ada teori linier. Nah, ini kan sama seperti gambar yang tadi, yaitu ada arah panah ke atas seperti ini dan ini menuju satu titik tertentu. Nah, ini kita bisa melihat panahnya. Nah, di mana ini artinya adalah bahwa perubahan itu dapat direncanakan dan perubahan itu sifatnya berkembang. Saya berikan contoh ya. Misalkan contohnya di tahun 2000, masyarakat masih menggunakan HP jadul yang bentuknya tebal. Di tahun 2005 sudah mulai berubah nih, HP-nya nggak tebal lagi, sekarang sudah mulai tipis. Di tahun 2015 sudah mulai muncul HP layar sentuh. Di tahun 2020 sekarang mulai canggih lagi. Ada iPhone, ada Android dan juga semakin kompleks dan juga semakin bagus. Nah, sehingga otomatis ada sebuah perkembangan teknologi dari tahun 2000 sampai di tahun 2020. Nah, itulah kenapa jika teman-teman melihat soal atau menemukan soal dengan gambar teori linier seperti ini, cari kata kunci yang ada kata berkembang. Ada perkembangan teknologi atau perkembangan ilmu pengetahuan apa. Nah, jadi ada kata kunci perkembangan seperti itu. Nah, diingat ya teman-teman, hingga saat ini banyak buku-buku yang jarang mengatakan teori linier, tetapi teori evolusi. Jadi sebenarnya itu sama saja. Teori linier atau teori evolusi itu intinya sama, di mana perubahan dalam masyarakat itu sifatnya berkembang. Misalkan di sini ada teori
linier itu dibagi menjadi dua, yaitu teori linier evolusi dan teori linier revolusi. Revolusi ya, diingat bahwa teori linier evolusi artinya adalah bahwa perkembangan yang ada dalam masyarakat itu lambat, sifatnya lambat. Kalau revolusi itu adalah cepat. Jadi teori linier evolusi itu lambat, kalau revolusi itu cepat. Tapi ini intinya sama, yaitu berkembang. Kemudian yang ketiga ada teori konflik, di mana artinya adalah perubahan terjadi jika diawali dengan pertentangan. Jadi contohnya kayak ada demo, kemudian ada mogok buruh pabrik. Nah, itu kan ada sebuah pertentangan. Jika masyarakat ditindas, kemudian mereka melakukan sebuah perlawanan dan juga pertentangan, tentunya biasanya akan ada sebuah perubahan. Misalkan, saya berikan contoh. Buruh pabrik melakukan demo besar-besaran untuk kenaikan gaji. Kemudian setelah melakukan demo, kemudian para pengusaha atau para pemilik perusahaan itu memberikan kenaikan gaji. Nah, sehingga ada perubahan kan di situ. Nah, itu merupakan contoh dari teori konflik. Jadi, kata kunci dari teori konflik adalah pertentangan. Dan yang keempat, ada teori struktural fungsional. Kita bisa melihat ada kata struktur dan juga fungsi. Nah, di sini masyarakat itu merupakan sebuah struktur. Di dalam struktur terdiri dari beberapa sistem. Setiap sistem memiliki fungsinya masing-masing. Nah, inti dari teori struktural fungsional yaitu jika satu sistem tidak berfungsi, akan berpengaruh pada sistem yang lainnya. Hal ini akan menyebabkan perubahan sosial. Saya berikan contoh di sini ada strukturnya negara. Misalkan di sini ada seperti ini. Nah, ini ada presiden, ada DPR, kemudian ada masyarakat. Nah, presiden memiliki sebuah program yang sangat bagus sekali, yaitu misalkan untuk memberikan dana kepada masyarakat terkait COVID-19. Kemudian di sini melalui DPR agar disalurkan kepada masyarakat. Ternyata di sini tidak disalurkan oleh DPR, maka di sini ada salah satu sistem yang tidak berfungsi, sehingga otomatis ini akan terjadi sebuah perubahan. Jadi ini adalah contoh dari struktural fungsional. Artinya, sekali lagi bahwa apabila ada satu sistem tidak berfungsi, akan berpengaruh pada sistem yang lainnya, dan itu akan menyebabkan perubahan sosial. Nah, ini adalah konsep dari teori perubahan sosial. Yuk, mari kita kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Kalau kita menemukan gambar ini, berarti tadi gambar apa? Nah, ini adalah gambar dari teori perubahan sosial. Kira-kira jawabannya apa ya? Mari kita lihat. Perubahan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi ke anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua dan digantikan oleh generasi selanjutnya. Apakah ini perubahan sosial? Nah, ini bukan perubahan sosial. Kenapa? Karena perubahan sosial itu tidak hanya dialami oleh satu individu, tetapi perubahan sosial itu dialami oleh banyak orang atau masyarakat. Jadi kalau satu individu saja itu perubahan individu, bukan perubahan sosial. Dan perubahan perkembangan ini adalah perkembangan biologis, bukan sosiologis. Ya, jadi otomatis ini salah. Perubahan model pakaian. Nah, ini ada kata kembali, otomatis ini bukan teori linier, tapi ini teori siklus. Kemudian di sini namun mengalami kemunduran, sedangkan di teori ini, teori linier, itu pasti dia akan mengalami sebuah perkembangan. Otomatis ini juga salah. Kemudian perubahan sistem perdagangan dari secara barter, konvensional hingga virtual. Otomatis di sini ada kata kunci perkembangan. Ya, kalau perkembangan otomatis ini jawabannya. Nah, kenapa yang ini salah? Karena di sini ada kata kunci kembali. Ini adalah milik dari teori siklus. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Sudah mudah kan teman-teman? Jangan lupa untuk mencoba. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.